bertemu lagi dengan saya Melinda dan saya Giska dalam acara Gosip Ngobrol Asik with UYR Sip. Nah, kali ini kita ditemani oleh bintang tamu yang sangat luar biasa dan juga inspiratif dalam bidang akademik dan juga bisnis nih, Kak. Siapa tuh Mbak Mei kalau boleh tahu? Beliau adalah Ibu Wulan Suryandani SEMM, Kaprodi Manajemen yang terkenal kalem tapi ide bisnisnya selalu manis nih, Kak. Ibu Wulan Suryandani ini nggak akan datang sendirian nih Mbak Mei, karena kita juga kedatangan bintang tamu yang luar biasa keren dan juga ceria. Waduh. Beliau merupakan Kaprodi Akuntansi. Langsung saja ya, Beliau bernamakan Ibu Heti Muniro SEMSI. Nggak perlu berlama-lama, langsung kita panggilkan bintang tamu yang luar biasa siang hari ini. Boleh beri tepuk tangan? Halo, selamat siang. Selamat siang. Kabar nih? Baik, gimana nih Bu Wulan dan juga Bu Heti kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga para dulur-dulur UYR juga yang sedang menonton acara ini juga sehat selalu ya. Amin. Amin. Nah, Bu Wulan dan juga Bu Heti bisa nih sapa-sapa terlebih dahulu buat dulur-dulur UYR yang sedang nonton acara hari ini dan juga sekalian nih perkenalan agar dulur-dulur UYR ini juga lebih saling kenal dan juga saling dekat nih dengan Bu Wulan dan juga Bu Heti. Kita mungkin akan ngobrol santai ya Bu, supaya lebih dekat dengan para dulur UYR seperti itu. Ya. Iya. Oke, halo dulur UYR. Perkenalkan, saya Heti. Di sini posisinya sebagai Kaprodi Akuntansi. Gitu ya. Yuk, yang mau belajar akuntansi gabung aja sama kita. Halo dulur UYR, perkenalkan nama saya Bu Wulan Suryandani, saya selaku Kaprodi Manajemen di UYR. Baik, terima kasih ya Bu Wulan dan juga Bu Heti. Wah Kak, nantinya ini pastinya dulur-dulur UYR ini udah nggak sabar nih buat bagaimana sih cara Bu Wulan dan juga Bu Heti ini dalam menyeimbangkan perannya menjadi dosen Kaprodi dan juga sekaligus menjadi seorang Keren ya Kak, pebisnis nih Kak. betul, Iya. keren. Bisnis oke, iya. Kaprodi jalan, Masya Allah. Oke. Mungkin supaya nggak berlama-lama, dulu ini pengen kepo dengan bintang tamu yang keren nih. Nah, jadi Bu Wulan dan juga Bu Heti siap ya, nantinya kita akan mengulik-ngulik sedikit nih Kak mengenai tentang hal menarik yang ada di Prodi Manajemen dan juga Akuntansi sebelum kita membahas rahasia tips and trik bisnis suksesnya nih Kak. Betul. Oke. Baik, langsung saja ya Bu. Nah, pastinya dalam menjalankan sebagai Kaprodi nih Bu, apa sih tantangan yang paling sering dihadapi dalam mengelola program studi? Dan tentunya kan ini Bu Wulan dan juga Bu Heti ya menjadi dosen sekaligus menjadi dosen Kaprodi. Pastinya juga banyak nih tantangan-tantangan. Nah, gimana sih cara Bu Wulan dan juga Bu Heti untuk mengatasinya dan juga solusinya itu apa sih Bu? Nah, ini Bu Wulan nih yang mengelola program studi kakaknya kita semua ya kan, kakaknya SI dan kakaknya akuntansi ya kan, yang lebih tua. Kalau kendalanya sih banyak ya sebenarnya, karena kan kompleks banget di manajemen ini, karena kita juga tugasnya macam-macam. Selain kita harus ikut update sama perkembangan prodi manajemen tuh kebutuhannya apa aja, ngurusin kurikulum, belum lagi ngurusin nanti mahasiswa yang misalnya lapor Bu begini ini gimana, Bu begini ini gimana, dan ngurusin yang lain. Pun juga kita juga selain jadi Kaprodi, kita juga bertugas sebagai dosen yang tugasnya juga kita harus ngajar, kita harus penelitian, kita juga harus pengabdian, jadi pinter-pinternya ngurus gitu sih. Oke Bu, kalau dari manajemen dan juga akuntansi, apa sih perbedaan yang paling mencolok antara kedua prodi tersebut? Mahasiswanya itu yang paling mencolok apa ya mereka? Perbedaan mahasiswanya atau perbedaan prodinya? Anggap gitu. Oke, kalau akuntansi ya, yang saya rasakan anak-anak akuntansi itu lebih terbuka sih sama kita. Jadi kalau misalnya ada ada masalah atau ada kendala belajar ataupun masalah pribadi kadangkala, mereka juga sering curhat nih ke kita nih. Jadi ya menurutku mungkin era-era yang sekarang ini mahasiswa itu
deket sama dosennya, tapi masih deket dalam batas deket antara dosen dan mahasiswa lah ya, masih ada unggah-ungguhnya. Itu yang harus dipertahankan kan kalau sekarang itu. Oke, akuntansi sudah, kalau dari manajemen gimana nih Bu? Kalau manajemen itu mahasiswanya sih lebih banyak tipenya ya, kan kalian berdua sendiri anak manajemen kan. Jadi kalau yang mendasar sih antara anak kelas pagi sama kelas sore itu memang beda banget. Kalau anak kelas pagi itu mungkin masih habis SMA, kuliah masih semangat. Terus kalau yang kelas sore itu ya banyak yang semangat, tapi mungkin memang semangatnya nggak sama kayak anak-anak yang kelas pagi. Cuman kalau secara perbedaannya sama mahasiswa akuntansi sih saya lihat nggak jauh beda ya. Kita juga masih dekat sama mahasiswa, kadang juga beberapa mahasiswa juga curhat ke kami, ke Prodi tentang masalah di luar akademik gitu sih, agak lumayan banyak. Keren, bonding juga dapet. Iya, alhamdulillahnya sih saya rasa gitu ya. Nah, selanjutnya ya, bukan di era digital sekarang ini, mungkin apakah ada inovasi atau program unggulan yang sedang dikembangkan oleh Prodi, baik di Prodi Manajemen maupun akuntansi? Mungkin dari Bu Hetty terlebih dahulu. Kalau di akuntansi sih ya Mbak, jadi kita itu berusaha untuk mengemas kurikulum itu mengikuti perkembangan zaman. Kan dulu kalau kita berbicara sejarah gitu kan, dulu kan akuntansi itu hanya apa sih yang dilihat? Kalian kalau akuntansi apa yang ada di pikiran kalian? Angka, ya kan? Nggak ada uangnya gitu kan? Ya. Kalau sekarang itu justru anak-anak akuntansi itu lebih seneng main di lab, karena kita pakai apa sih? Pakai aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk zaman sekarang kayak gitu loh. Kayak misalnya kita tuh belajar sebagai auditor. Nah, kita belajar sebagai auditor itu kita kemas dalam mata kuliah praktikum pengauditan. Jadi di situ nanti kita pakai aplikasi Atlas, yang mana nanti kita benar-benar nih belajar sebagai auditor. Ngapain sih auditor itu kerjaannya? Oh, ini mulai dari perencanaan audit, kemudian kita membuat materialitas, kemudian membuat review atas laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kita akan pelajari dalam 1 semester kayak gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman masih pengen lagi belajar audit lagi, nanti kita fasilitasi untuk magang di KAP kayak gitu. Ini teman-teman kemarin pada magang di Semarang di KAP, iya, kita sebagai auditor junior nanti di sana gitu. Keren. Berarti tuh di akuntansi kan biasanya kita ngitung-ngitung ya Bu, nyatet gitu. Berarti sekarang udah kayak ada aplikasinya ya Bu, mulai modern ya, lebih enak. Jadi sekarang itu kita belajar enak lah gitu loh. Enggak yang dulu kan kita bikin buku yang gede gitu kan, zaman SMA betul. Udah jangan lagi kayak gitu ya Bu Hetty ya. Praktek langsung dong. Kita sebagai akuntan itu ngapain sih? Kita menyusun laporan keuangan. Kan akuntan itu banyak tugasnya. Ada yang menyusun laporan keuangan, ada yang sebagai auditor gitu kan. Kita juga fasilitasi semua. Jadi mahasiswa itu nanti bisa belajar bagaimana menginput laporan keuangan, bagaimana cara mengaudit, kemudian membaca, menganalisis laporan keuangan. Jadi nanti kalau mereka lulus, kita udah siapkan nih, kamu mau jadi apa sih gitu kan. Mau jadi wirausaha? Boleh gitu kan. Tagline-nya WIR, Wirausaha. Nah, mungkin dari Prodi Manajemen nih Bu. Kalau di Prodi Manajemen itu seperti di Prodi Akuntansi nggak jauh beda. Kita sudah berusaha untuk ikutin kebutuhannya pasar tuh apa. Terus kita juga memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk bisa magang di beberapa tempat yang mereka pilih sendiri gitu, boleh di dalam kota, boleh di luar kota. Terus insya Allah tahun ini ya Bu Hetty ya, kita mau ada Serkom, sertifikat kompetensi untuk di masing-masing prodi. Selain teman-teman nanti cuman lulus membawa transkrip dan juga ijazah, teman-teman sudah dibekali dengan sertifikat kompetensi supaya bisa ikut bertarung di luar gitu loh. Jadi kalau zaman sekarang, kalau istilahnya anak-anak in this era, gitu kayaknya nggak cukup kalau cuman kita bawa ijazah sama transkrip aja gitu. Itu sih mungkin dari Prodi Manajemen. Selain kita juga menyesuaikan perkuliahan yang nggak cuman modelnya kayak gitu aja, tapi mungkin kita juga memfasilitasi misalnya dosen mau kuliahnya di luar gitu, ya bisa, silahkan sesuai dengan misalnya memang sesuai dengan mata kuliahnya, kayak teman-teman
yang di manajemen operasi itu kan ke perusahaan ya, MO2 itu ke perusahaan, melihat bagaimana sih perusahaan itu berjalan mulai dari kegiatan produksinya sampai mereka jual ke customernya itu seperti apa. Jadi mau nggak mau memang kita harus ngikutin. Bahas mengenai usaha nih Bu, kan selain jadi Kaprodi, keren juga punya bisnis ya Bu ya. Nah ini gimana sih Bu cara menyeimbangkan antara peran jadi Kaprodi, kemudian jadi dosen juga, jadi pebisnis, jadi ibu juga, peran paling penting ya. Nah itu gimana Bu? Kalau boleh dari Bu Wulan dulu deh. Kalau dari saya sih pinter-pinter ngatur waktu aja ya. Jadi kan memang bisnis itu mau nggak mau kita harus konsisten. Tapi untuk bagi waktunya ya gimana caranya kita porsinya. Kalau banyak lagi di kampus yang ngurusin kampus, kalau misalnya memang waktunya ngurusin bisnis juga kita ngurusin bisnis. Kalau di rumah sama keluarga ya kita sama keluarga gitu. Betul. Lebih ke fokus apa yang kita hadapi. Iya betul. Tapi ya gini ya, kalau menurut saya mungkin kalau misalnya memang kita itu mau lebih baik dari orang lain, maka kita juga harus bekerja lebih banyak dibandingkan sama orang lain. Kalau misalnya saatnya orang tidur mungkin istirahat jam 8, jam 9, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan kita yang belum selesai, mau nggak mau ya kita harus tetap ngerjain itu supaya nggak keteteran di yang lainnya gitu. Kalau di Heti sendiri? Nah, sama sih, manajemen waktu yang paling penting ya. Sama kayak kalian juga nanti kan begitu. Ketika kalian menghadapi las gitu kan, laporan akhir studi itu kan pada molor-molor gara-gara manajemen waktunya jelek tuh. Iya kan? Nah itu sama, kalau kami juga begitu. Ketika kami menghadapi pekerjaan prodi, ya berarti kita fokusnya ke situ dulu. Kalau nanti urusan bisnis, ya udah nanti di luar jam kerja di kantor ya. Nanti di kantor kita ngurusi bisnis kita. Tetapi kalau saya sih, karena bulan kan baking tuh. Kalau saya kan lebih ke iya, kalau di Abil itu banyak sih produknya ya. Kita itu palu gada. Palu gada. Apa lo butuh gue ada gitu kan. Oke, Bu. Kita mungkin dari bisnis kita geser lagi balik ke prodi. Oke, siap. Saya lupa menanyakan soalnya. Iya. Mungkin dari dulu ini pengen tahu apa sih mata kuliah dari prodi masing-masing yang relate untuk kita tuh bangun bisnis gitu. Untuk kita yang bisnis gitu. Siapa dulu? Iya boleh. Dosen kewirausahaan dong, ya kan. Kalau di manajemen itu ada bisa ke kewirausahaan juga relate dengan bisnis. Di MK1, MK2, pengantar bisnis, studi kelayakan bisnis. Itu sebenarnya digital marketing juga ada. Mungkin kalau digital marketing kan di akuntansi ada, di ASI ada. Itu bisa untuk mensupport teman-teman kalau misalnya mau membuka bisnis. Tapi ya semua mata kuliah sebenarnya bisa sih, karena kan itu ilmu pengetahuan yang akan kita pakai untuk kita buka bisnis. Kayak akuntansi biaya juga sebenarnya bisa untuk Ngitung mensupport HPP gitu bisnis, ya. karena di akuntansi biaya itu kita harus ngitung HPP. Terus juga di kewirausahaan itu nanti teman-teman akan diajarin gimana caranya buka usaha tuh gimana sih. Apakah kita cuma butuh dengan semangat aja atau kita butuh hal lain gitu. Modal nekat gitu Iya, terus ada studi kelayakan bisnis juga ada. Terus nanti di digital marketing itu teman-teman akan diajarkan gimana caranya melakukan pemasaran secara digital. Karena mau nggak mau di tahun 2025 ini mau nggak mau kita harus masuk ke digital, karena itu gimana sih caranya kita bisa memasarkan produk kalau misalnya kita mau membuka bisnis. Itu sih saya rasa yang relate sama teman-teman kalau misalnya mau membuka bisnis. Banyak ya Bu kalau dari manajemen. Banyak. Tapi kan ini ya, kalau di manajemen sendiri fokusnya kan nggak cuma untuk bisnis aja. Karena lulusan manajemen itu kepengennya kalau nggak jadi wirausaha, jadi manajer lini, jadi analis bisnis gitu. Jadi memang semua mata kuliah yang ditawarkan di prodi manajemen itu ya memang akan support 3 hal ini. Belajar banyak ya Bu. Banyak banget. Kalau dari akuntansi gimana Bu? Iya, kalau akuntansi sendiri kita punya tuh mata kuliah digital bisnis. Kalau tadi digital marketing ya, kalau kita digital bisnis itu nanti belajar banyak sih ya tentang bisnis. Apa sih bisnis-bisnis sekarang yang lagi ngetren tuh apa? Kayak gitu-gitu kan. Terus kita juga punya akuntansi UMKM namanya. Oh iya. Ya memang belajar tentang bagaimana kita mengelola UMKM. Kan akuntansi itu
luas ya. Ada yang akuntansi syariah, ada yang akuntansi konvensional gitu kan, yang go public. Kemudian ada akuntansi sektor publik, ada akuntansi pemerintahan gitu kan. Jadi kita itu nanti belajar mau kemana nih arahnya nih. Kalau kita mau jadi pebisnis gitu ya udah kita perdalam di itu kan nanti kita tawarkan di mata kuliah pilihan ya. Kalau mau di mana fokusnya kita, mau di usaha ya berarti kita belajar lebih dalam tentang usaha di mana, di dalam akuntansi UMKM. Kemudian kalau akuntansi biaya semua dapat ya, manajemen dapat, akuntansi juga dapat. Pengantar akuntansi itu kan basic, itu juga dapat, manajemen dapat, akuntansi juga dapat gitu. Jadi nanti kita tahulah setidaknya itu kalau orang mau bisnis kan kita tahu dulu nih cara mengelola keuangan bagaimana. Cara mengatur keuangan bagaimana, pengeluaran paling tidak yuk kita tahu bagaimana mengepos antara pengeluaran dan pendapatan supaya kita bisa tahu perkembangan bisnis kita gitu. Sekarang juga saya kan menerapkan ilmu saya di dalam bisnis gitu kan, bikin laporan penjualan, bikin laporan laba rugi, bikin laporan cash flow gitu. Dan semuanya itu terbukti ya Bu, terpakai untuk Betul. Kalau kita tidak punya ilmu, cuma bisnis modal nekat tadi, yo bisa gitu kan. Jalannya panjang. Mempertahankannya bisa nggak? Bikin gampang dong, ya kan? Konsistennya Betul, iya. Mungkin pertanyaan terakhir ini untuk dulur UIN ya Bu. Nah, gimana sih Bu tipsnya untuk kita nih para mahasiswa ataupun dulur UIN yang lagi nonton yang masih bingung untuk menentukan arah karir setelah lulus, itu gimana? Kalau saran dari saya sih gini ya, kita gali dulu potensi yang ada di dalam diri kita. Kalau dulu ditanya, Bu Eti cita-citanya jadi dosen? Enggak, gitu kan? Enggak, itu memang sudah mengalir aja gitu kan. Dulu memang waktu saya kuliah itu semester 3 kalau tidak salah itu kan ngasidos ya, jadi asisten dosen gitu kan. Lama-lama kok ya udah dinikmatin aja, mungkin jalannya begitu. Walaupun hobi saya sebenarnya apa belanja ya, makan gitu kan, Jajan belanja. Iya kan, habis tapi dari belanja itu tadi akhirnya kan muncul ide, jualan aja deh gitu kan, biar kita bisa belanja tapi pulaan sebenarnya ya kan. Iya. Emang kan belanja ya itu ya? Belanja dong. Kalau saran dari saya sih gini sih, kita gali potensi diri. Jadi apa sih kamu bisa apa sih gitu kan. Kalau di akuntansi itu kan teman-teman pada menikmati jadi auditor enggak? Mau menikmati ketika kita belajar menganalisis laporan keuangan enggak? Atau kita suka ngitung, suka bergelut dengan angka-angka enggak? Ya udah jadi appraise aja gitu kan. Jadi auditor aja atau jadi akuntan aja gitu. Kalau saya sih gitu sih. Jadi teman-teman kalau sekarang itu kalau tadi Bu Wulan bilang ada serkom gitu kan, sertifikat kompetensi gitu kan. Teman-teman mulai sekarang sudah tak minta begini. Coba digali deh dalam dirimu itu pengennya kamu mau jadi apa? Kalau pengen jadi konsultan pajak ataupun pengen jadi akuntan yang bisa pajak, ya udah kamu ngambilnya brevet pajak aja gitu kan. Kalau pengen jadi akuntan perusahaan nih, ngambil accurate aja gitu. Jadi ya udah kita mulai mengenali diri kita sebenarnya siapa gitu kan. Benar banget ya, nggak jauh beda sama Bu Eti ya, kita cari tahu dulu tuh kita kepengennya gimana. Kalau kita orang yang clumsy, nggak suka hitung-hitungan tapi kita suka ngomong di depan orang, kalau di manajemen mungkin bisa ngambil di pemasaran atau di SDM. Atau kita lebih kepengen tahu orang itu kalau di dalam sebuah organisasi itu tingkah lakunya seperti apa, kita bisa ngambil ke SDM-nya. Kalau yang kepengen banyak ngomong ketemu orang mungkin di pemasarannya. Terus kalau kita suka ngitung, kita introvert misalnya, kalau mau ngomong sama orang harus membutuhkan energi yang banyak, kita suka ngitung juga bisa ngambil yang finance gitu sih. Balik lagi kita itu sukanya apa dan bisanya di mana. Kalau suka toh apakah bisa Bu? Ya bisa, karena kalau kamu suka, kamu akan berusaha untuk bisa. Tapi kalau udah bisa ya alhamdulillah, tinggal kita terus dilatih supaya jadi suka gitu sih. Jadi tahu dulu kepengennya apa. Atau aku nggak suka finance Bu, nggak suka ketemu orang, tapi aku pengen jadi wirausaha misalnya, itu juga bisa gitu. Jadi
kita ngobrol dulu sama diri sendiri tuh kita Mengenali bisanya diri, apa tuh. ya. Jadi ya, harus tahu dulu karena kalau nanya orang aku mau jadi apa ya kita juga nggak tahu kan, yang tahu diri kita sendiri kita sendiri. Betul, 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 Berarti harus betul. disesuaikan dengan minatnya. Iya. Iya betul sekali. Oke, wah agak kerasa banget ya obrolan kita hari ini sudah berada di penghujung waktu. Nah, tentunya kita di sini juga mendapatkan banyak sekali pengalaman-pengalaman, mulai dari tantangan dari prodi juga, kemudian juga gimana sih cara menjadi dosen tapi sambil bisnis juga, kemudian dapat tips and trik nih sukses menjadi seorang pebisnis nih Kak. Oke, aku cukup meng-highlight hal menarik nih dari kedua bintang tamu yang kita yang luar biasa. Dan mungkin dari dulur-dulur UYR juga ngeh gitu kan, bahwasanya hobi itu bisa memunculkan ide Iya, bisnis. suatu ide bisnis. Keren. Misalnya dulunya belanja office-nya di bidang Jangan kira ya Bu ya. Sering seneng jajan juga bisa memunculkan ide bisnis untuk Bisnis. makanan di bidang F&B ya Iya, gitu. oke. Oke, mungkin sebelum kita closing kita tuh ada jargon ya Bu. Iya, Apa tuh Mbak Mei? jargon. Nanti kalau kita bilang gosip, Bu Eti dan juga Bu Bulan bilang ngobrol asik with UYR Sip Ya, gitu oke. ya. Oke. Sana. Oke. Oke. Gosip. Ngobrol asik with UYR